Selamat malam, jemaat terkasih. Selamat mengikuti ibadah keluarga Rabu 10 Februari 2021. Salam sehat dalam kasih dan damai Tuhan kita. Kita patut bersukacita kepada Allah yang memberi waktu bagi kita bertemu lagi dalam ibadah keluarga secara virtual atau daring. Malam ini kita akan menelaah Alkitab dari Lukas 11 ayat 9 sampai 13 tentang Roh pemberi pengertian terhadap jawaban doa. Jemaat, mari berdiri, kita satukan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat-Nya. Doa pembukaan. Bapa Maha Kudus, kami mengucap syukur atas penyertaan dan perlindungan-Mu. Sebagai satu keluarga Allah, kami akan memulai ibadah ini dengan memohon pengasihan Tuhan dan Roh Kudus menguatkan ibadah kami malam hari ini. Demi kasih Allah yang hadir dan memimpin ibadah ini, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur berbalasan dari Mazmur 85 ayat 8 sampai 14. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Jemaat, mari bernyanyi dari Kidung Jemaat 460 ayat 1. Jika jiwaku berdoa. Tuhanku
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam ibadah keluarga hari Rabu 10 Februari 2021. Marilah sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar, yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur Tuhan kami aturkan kepadamu untuk kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau telah persekutukan kami di dalam ibadah virtual, ibadah keluarga, sektor 1 dan sektor 2 GPIB Jemaat Sanggakala. Tuhan Bapa yang Maha Kudus, pada malam hari ini Tuhan, sedianya kami hendak merenungkan firman-Mu. Datanglah Tuhan dengan terang Roh Kudus-Mu, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kiranya kami Tuhan layakkan untuk menerima firman-Mu. Berkati Tuhan hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini, untuk dapat menyampaikan kabar pewartaan sukacita daripada-Mu. Biarlah apa yang kami sampaikan seturut dengan kehendak-Mu saja, dan apa yang kami sampaikan bisa dimengerti oleh jemaat-Mu, GPIB Sanggakala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kitab Lukas 11 ayat 9 sampai 14 yang menyatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anakmu minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Selamat malam saya ucapkan kepada seluruh jemaat GPIB Sanggakala yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah keluarga hari Rabu 10 Februari 2021. Ibadah keluarga pada malam hari ini diberi judul Roh Memberi Pengertian Terhadap Jawaban Doa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu kunci dari penyelesaian sebuah persoalan kehidupan adalah apa yang kita sebut dengan komunikasi. Komunikasi yang lancar akan memudahkan mencari di mana permasalahan itu berada atau di mana penyebab permasalahan itu berada. Sebaliknya, kalau kita mempunyai komunikasi yang macet, tentunya kita akan mempersulit, kita akan kesulitan untuk mencari
keberadaan permasalahan yang ada. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pernah mempunyai seorang siswa, dia mempunyai karakter pendiam, dia jarang ngobrol baik dengan keluarganya atau dengan teman-temannya. Sampai pada suatu saat ia harus mendapatkan permasalahan yang tidak seorang pun tahu. Ya, dia mempunyai masalah sampai-sampai siswa tersebut harus dirawat di rumah sakit jiwa oleh karena mengalami stres berat. Yang ingin saya tekankan di sini adalah betapa pentingnya arti sebuah komunikasi. Firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada malam hari ini, seperti yang kita baca tadi dalam bacaan, terambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Yang merupakan bagian dari sebuah perikop yang oleh LAI diberinya judul Hal Berdoa. Doa adalah sebuah sarana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana komunikasi kita dengan Tuhan? Apakah lancar atau biasa-biasa saja atau mengalami kemacetan? Artinya kita tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melakukan aktivitas rutin, ya, kebiasaan yang rutin yang kita lakukan sehari-hari, mungkin akan menjadi sebuah kebiasaan yang sangat terbiasa. Karena saking terbiasanya, maka kita akan kehilangan makna. Ya. Jadi misalkan seperti kita menghirup udara, kemudian kita menggunakan air, itu adalah sesuatu yang sudah biasa kita lakukan, sudah biasa ada, sudah biasa tersedia. Ya. Padahal itu adalah sesuatu yang sungguh luar biasa, berkat Tuhan yang berlimpah ruah. Ya. Bayangkan kalau kita tidak ada air atau kita tidak ada udara barang berapa detik atau berapa menit, maka kita akan kelabakan, kita akan merasa kesulitan, kita akan merasa membutuhkan. Tetapi ketika barang itu ada berlimpah ruah, seolah-olah kita tidak membutuhkan, karena barang itu ada datang sendiri. Air kita tinggal mengambil dari bumi, udara kita tinggal menghirup. Begitu pula ketika kita berdoa, ya. Ketika kita berdoa, seolah-olah itu merupakan sebuah rutinitas, sebuah kebiasaan. Saking biasanya, kadang-kadang kita berdoa tanpa makna, ya. Kurang maknanya, kurang memaknai doa tersebut, karena sudah merupakan kebiasaan, karena sudah merupakan rutinitas, sehingga kadang-kadang kita berdoa ngelantur saja. Yang penting kita memohon, mengajukan permohonan, mengajukan permintaan ini itu, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sebaiknya supaya doa kita itu mempunyai makna atau bermakna? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, doa bukan sekedar atau bukan alat untuk memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya bahwa ketika kita berdoa, tidak sekedar kita mengajukan permintaan atau permohonan atau menyampaikan hal-hal yang kita butuhkan, ya, kepada Tuhan. Doa juga bukan sebuah mantra, ya. Memang dalam Alkitab, dalam bacaan kita tadi,
dalam Lukas 11 ayat 9 tadi, dikatakan bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Tetapi ayat Alkitab tadi tidak berhenti sampai di situ. Tidak berhenti sampai di situ. Pada ayat yang ke-13, Tuhan Yesus juga mengatakan, Bapamu yang di surga, Ia akan memberi Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya. Jadi kalau dalam Matius dikatakan, Bapamu yang di surga akan memberikan yang baik kepadamu. Tapi dalam Lukas, bacaan kita pada malam hari dikatakan, saya ulangi, Bapamu yang di surga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Roh yang akan memberi pengertian kepada kita. Jadi Roh Kudus dalam hal ini, Roh yang akan memberi pengertian kepada kita untuk dapat memahami hal yang baik dari Tuhan. Atau apa yang menjadi maksud Tuhan, bukan apa yang kita mau. Jadi sekali lagi, bahwa Tuhan akan memberikan pengertian, Tuhan akan memberikan hal yang baik kepada kita. Hal yang baik itu apa? Hal yang baik itu belum tentu sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Jadi, pendek kata, yang baik bagi Tuhan belum tentu baik bagi kita semua. Yang baik bukan selalu yang kita minta. Dan yang kita minta belum tentu baik. Jadi, memang tidak selalu doa kita dikabulkan. Yang pasti, Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Alkitab juga diberikan beberapa contoh doa yang tidak terkabul. Misalkan dalam Ulangan 34 pasal 4. Kita akan buka Ulangan 34 pasal 4. Ulangan 34 pasal 4. Di situ dikatakan, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Bapak Ibu yang terkasih, dalam hal ini Musa yang meminta supaya bisa memasuki tanah perjanjian, tetapi Tuhan hanya mengizinkan melihat dari jauh. Kemudian bisa kita lihat lagi di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Kita akan buka 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9. Di sini dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi dalam hal ini, Paulus yang berdoa supaya disembuhkan dari penyakitnya, tetapi Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Jadi doa Paulus tidak terkabulkan juga. Kemudian satu lagi bisa kita lihat dalam Matius 26 ayat 42.
Matius 26 ayat 42. Saya akan bacakan. Matius 26 ayat ke-42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini Tuhan Yesus sendiri yang di Getsemani memohon agar cawan penderitaan berlalu daripadanya. Tetapi yang terjadi, dia harus meminumnya juga. Jadi sekali lagi bahwa doa itu tidak selalu terkabulkan, atau apa yang menjadi kehendak Tuhan tidak selalu sama dengan apa yang kita mau. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa seringkali, atau dari uraian di atas tadi dapat kita simpulkan bahwa doa itu tidak selalu dapat melepaskan kita dari sebuah permasalahan, atau belum tentu ada jawaban seperti yang kita harapkan. Tetapi doa dapat memberikan kita kekuatan untuk menghadapi permasalahan itu. Tuhan memberikan kepada kita Roh-Nya agar kita menjadi kuat di dalam memahami apa yang Allah mau, bukan apa yang kita mau. Ketika doa kita lakukan dengan hati nurani yang tulus, maka doa itu akan mengantar kita untuk hidup lebih bertanggung jawab. Dalam uraian di atas tadi dikatakan bahwa Paulus tetap harus hidup dengan penyakit dan kelemahan fisiknya karena doanya tidak terkabulkan. Tetapi ia mampu menjalani dengan tegar, tidak tenggelam atau hanyut dalam keputusasaan. Tuhan Yesus tetap harus melewati jalan penderitaan, via dolorosa. Tetapi berkat doa, dia dapat melaluinya dengan hati teguh dan dalam penyerahan diri kepada Allah Bapa di surga. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh besar kekuatan doa. Entah itu dikabulkan atau tidak dikabulkan, yang pasti Tuhan senantiasa menyertai kita di dalam kita menjalani atau mengalami sebuah permasalahan kehidupan, seperti yang dialami oleh Paulus dan Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita ibaratkan kita sedang berjalan, lalu di depan kita terdapat sebuah gunung yang menjulang tinggi, sebuah permasalahan yang hebat, sebuah permasalahan yang dahsyat. Doa seringkali tidak membuat gunung itu lari dari hadapan kita, atau permasalahan itu hilang atau selesai. Tetapi doa memberi kita kekuatan untuk mendaki gunung tersebut, melewati gunung, melewati permasalahan yang ada. Jadi, alangkah baiknya kalau kita senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan. Kita senantiasa dengar-dengaran firman Tuhan. Karena apa? Karena melalui doa-doa kita, melalui komunikasi yang intensif kita dengan Tuhan, maka kita akan semakin dikuatkan untuk menjalani sebuah permasalahan, untuk mendaki gunung, untuk melewati gunung-gunung yang ada di hadapan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa adalah landasan hidup kita. Doa bukan jalan terakhir. Doa harus kita laksanakan atau menjadi sebuah
sebuah pelaksanaan kegiatan yang utama. Ya. Doa menjadi yang utama. Doa menjadi langkah awal dari setiap kegiatan yang kita lakukan. Kalau kita perhatikan di instansi-instansi, baik itu pemerintah maupun swasta, di situ selalu dilaksanakan bahwa doa menjadi hal yang utama. Doa menjadi hal yang dilakukan yang pertama supaya Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan senantiasa beserta dengan kita di saat kita melaksanakan segala tugas, segala aktivitas kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa bukan sekedar kata-kata, tetapi juga soal tindakan. Terwujudnya sebuah doa seringkali merupakan kerjasama antara anugerah Tuhan dengan usaha kita. Percuma misalkan kita berdoa supaya terhindar dari pandemi corona, tetapi sikap perilaku kita tidak mencerminkan taat kepada protokol kesehatan. Ya. Kita jarang memakai masker, kemudian kita tidak berupaya untuk jaga protokol kesehatan. Ya. Kita tidak menjaga jarak, kita tidak melaksanakan cuci tangan atau kegiatan kebersihan. Ya. Percuma kita berdoa supaya mendapat pekerjaan, tetapi kalau kita tidak mencarinya, ya, adalah suatu hal yang sia-sia kita berdoa, tetapi kita tidak ada usaha sama sekali. Percuma kita berdoa supaya orang miskin ditolong, tetapi ketika ada orang miskin di hadapan kita, kita tidak turun tangan, kita tidak membantunya. Ya. Jadi sekali lagi, bahwa doa bukan sekedar kata-kata, tetapi membutuhkan sebuah action, sebuah tindakan nyata. Berdoa dan berusaha ibarat dua sisi dalam satu mata uang. Ya. Dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Terkabulnya sebuah doa kerap kali merupakan gabungan antara anugerah Allah dan upaya kita. Seperti kita lihat ketika kita sakit, kita pergi ke dokter, kemudian dokter memberikan saran, memberikan petunjuk ini itu. Adalah suatu hal yang sia-sia ketika kita tidak melaksanakan petunjuk dokter. Karena apa? Karena Tuhan hadir melalui si dokter tersebut. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berdoa berarti mempercayakan seluruh pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Kita berserah penuh kepada Tuhan. Karena itu, doa harus dilandasi dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Ya, jadi kita berserah penuh kepada Tuhan. Kita serahkan segala permasalahan, segala pergumulan kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan sebuah solusi, akan memberikan sebuah penyelesaian yang mungkin di luar dugaan kita, di luar pikiran kita, di luar kemampuan kita. Kita yakin dan percaya bahwa melalui doa-doa kita, Tuhan akan memberikan solusi atau memberikan penyertaannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa juga berarti sebuah komunikasi. Ya. Komunikasi artinya kita menjalin relasi, menjalin komunikasi tadi dengan Tuhan secara intensif. Ya. Seperti yang saya katakan di depan tadi, kalau komunikasi kita lancar, maka permasalahan yang ada dapat dicari atau diketahui apa yang menjadi penyebabnya. Tetapi kalau komunikasi kita macet, maka kita akan kesulitan mencari solusi, mencari permasalahan yang ada. Begitupun kalau komunikasi kita dengan Tuhan lancar, maka Tuhan akan menyediakan solusi, menyediakan penyelesaian yang terbaik bagi kita. Jadi, doa bukan sekedar kewajiban, panggilan atau undangan. Doa merupakan kebutuhan kita.
Seperti kita membutuhkan udara untuk hidup jasmani, untuk kehidupan jasmani kita, begitu juga kita membutuhkan doa untuk kehidupan rohani kita. Tidak salah kalau kita katakan bahwa doa adalah napas kehidupan orang Kristiani. Tanpa napas, tubuh jasmani kita mati. Tanpa doa, tubuh rohani kita juga kekeringan, menjadi mati pula. Ya. Jadi kalau tubuh jasmani tanpa pernapasan mati, begitupun untuk rohani kita. Tanpa pernapasan, tanpa doa, kita akan mengalami sebuah kematian. Maka kalau kita merasa hidup kita hampa, hidup kita kosong, jangan-jangan kita memang kurang berdoa, yang adalah napas kehidupan kita. Karena doa adalah komunikasi dengan Tuhan, maka alamat atau tujuan doa kita adalah Tuhan. Hal ini penting disadari sebab kerap kali sadar atau tidak sadar, sekalipun kita berdoa kepada Tuhan, tetapi pikiran kita kadang-kadang terarah atau terfokus pada orang-orang di sekeliling kita, atau pada permasalahan-permasalahan yang menghantui kita. Bahkan tidak jarang kita melihat ketika kita sedang berdoa di gereja, ada yang asik main HP, ada yang asik dengan game online-nya. Ya. Hal itu adalah sangat tidak terpuji. Jadi, hendaklah kita menghormati kehadiran Tuhan di saat ibadah. Karena itu Tuhan Yesus pun berkata, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang." Ini terdapat dalam Matius 6 ayat 5. Kemudian dalam Matius 6 ayat 6 juga dikatakan, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi." Hal ini mengandung maksud, di sini bukan bermaksud bahwa kalau kita berdoa di dalam kamar yang terkunci rapat, tetapi biarlah doa kita betul-betul menjadi sebuah komunikasi pribadi kita dengan Tuhan. Biarlah melalui doa komunikasi kita dengan Tuhan senantiasa terjaga. Komunikasi kita dengan Tuhan senantiasa mengalami sebuah kelancaran, bukan kemacetan. Sehingga dengan komunikasi yang lancar, maka kita mendapatkan solusi terhadap permasalahan-permasalahan kehidupan ini. Biarlah melalui perenungan pada malam hari ini, kita disadarkan bahwa betapa pentingnya doa, karena doa adalah nafas kehidupan orang Kristiani yang adalah pengikut Kristus. Amin. Kepadamu ku berdoa dan ku minta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku.
kabulkanlah doaku kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa menghadap Tuhan dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar, yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur Tuhan kami aturkan kepadamu untuk kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Untuk firman-Mu yang begitu indah yang Engkau sampaikan kepada kami hamba-Mu, kepada kami jemaat-Mu, sehingga kiranya kami senantiasa Tuhan izinkan untuk menjalin komunikasi kami dengan Tuhan, yaitu melalui doa. Karena kami yakin dan percaya Tuhan bahwa komunikasi kami yang lancar dengan Tuhan, komunikasi kami yang bagus dengan Tuhan akan memberikan sebuah solusi terhadap permasalahan-permasalahan kehidupan kami. Komunikasi kami yang lancar dengan Tuhan akan menjaga hubungan kami yang intim dengan Tuhan. Tuhan Bapa yang Maha Kudus, biarlah melalui doa-doa yang kami sampaikan, melalui doa-doa yang kami lantunkan, biarlah menjadi puji dan hormat bagi kemuliaan nama Tuhan juga. Tuhan Bapa yang Maha Kudus, pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa terkhusus Tuhan buat gereja-Mu, buat gereja-Mu GPIB Sanggakala. Tuhan Bapa yang Maha Kudus, pada malam hari ini Tuhan, terkhusus kami berdoa buat gembala kami, Ibu Esterina Manusiawa dan keluarganya. Berkati ya Tuhan, Ibu Esterina sekeluarga di dalam tugas pelayanannya di gereja kami. Berikan dia kemampuan Tuhan untuk menjadi gembala yang baik bagi kami. Biarlah melalui pelayanan yang dilakukan Tuhan, jemaat-Mu GPIB Sanggakala semakin Tuhan dewasakan, Tuhan mampukan untuk menghayati, mengerti, menikmati berkat-berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami bergereja. Berkati pula Tuhan para presbiter, penatua dan diaken, pengurus ke-6 pelkat, panitia-panitia yang ada. Biarlah melalui kerja kami mampu untuk bersinergi, untuk melaksanakan sebuah tugas pelayanan yang bermanfaat demi kemuliaan dan keluhuran nama Tuhan. Tuhan Bapa yang Maha Kudus, berkati pula Tuhan masyarakat kami di sekitar gereja GPIB Sanggakala. Biarlah masyarakat kami Tuhan berkati, Tuhan urapi. Biarlah melalui kehadiran kami, biarlah masyarakat kami merasakan adanya sukacita, adanya damai yang dia rasakan di dalam kehidupannya. Tuhan Bapa yang Maha Kudus, kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu GPIB Sanggakala secara keseluruhan, baik itu kaum lansia, bapak-bapak, kaum ibu, ataupun anak-anak. Berikan dia Tuhan kesehatan selalu. Curahkan Tuhan darah-Mu yang kudus ke jemaat-Mu, ke umat-Mu secara keseluruhan. Biarlah dengan darah-Mu yang kudus kami Tuhan bebaskan dari segala sakit penyakit, dari segala virus, dari segala bakteri, sehingga kiranya kami boleh mengalami kesehatan, mengalami kebugaran dalam tubuh kami, untuk kami dapat menjalankan segala tugas dan aktivitas kami. Begitupun di dalam kami bergereja. Pada malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Terkhusus Tuhan, kami berdoa buat pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan stafnya, para menterinya, para kepala-kepala daerah. Biarlah melalui kebijaksanaan yang mereka tuangkan, kiranya Tuhan berkati, Tuhan urapi, sehingga dapat membawa sebuah penyelesaian permasalahan-permasalahan yang ada. Terkhusus Tuhan dengan adanya pandemi corona ini, Tuhan biarlah kebijaksanaannya boleh menghilangkan, boleh melenyapkan, boleh menghilangkan pandemi corona ini dengan segera.
Tuhan Bapa yang Maha Kudus, kiranya Tuhan juga urapi Tuhan kami bangsa-bangsa di seluruh dunia yang saat ini juga mengalami pandemi corona ini. Kiranya Tuhan berkenan menghapuskan, melenyapkan segala sakit penyakit terkhusus dengan adanya pandemi corona ini. Kiranya Tuhan lenyapkan sehingga kiranya bangsa-bangsa di seluruh dunia boleh mengalami adanya kasih sukacita yang daripadamu. Tuhan Bapa yang Maha Kudus, kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang saat ini mengalami gangguan kesehatan ataupun dalam keadaan tubuh yang tidak atau kurang sehat. Terkhusus Tuhan bagi Bapak Penatua John D. Lepar. Tuhan, kiranya Tuhan berkenan hadir di dalam hatinya, di dalam keluarganya. Berikan dia Tuhan berkat-Mu. Biarlah berangsur-angsur Bapak Lepar mengalami pemulihan, mengalami kesehatan, sehingga dia pun boleh kembali bersama kami melayani Tuhan di gereja-Mu. Begitupun bagi Bapak Rakut Sembiring yang saat ini juga mengalami adanya sakit penyakit. Tuhan, kiranya Engkau hadir di dalam diri Bapak Rakut. Cabut Tuhan segala sakit penyakit yang ada. Berkati Tuhan untuk usaha-usaha kesembuhan melalui tim medis. Dan berkati dokter dan perawat yang merawatnya. Begitupun berkati Tuhan keluarganya. Biarlah melalui kehadiran anak dan istri, Bapak Rakut Sembiring merasakan adanya kasih sayang Tuhan yang begitu besar. Tuhan Bapa yang Maha Kudus, banyak doa dan permohonan yang akan kami sampaikan, tetapi Tuhan menyadari akan kekurangan dan keterbatasan kami. Kami tidak mampu mengucapkan doa kami satu demi satu, tetapi kami yakin dan percaya seberapa doa yang belum kami minta, Tuhan akan memberikan kepada kami umat-Mu. Tuhan Bapa yang Maha Kudus, kami serahkan Tuhan seluruh doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Pengucapan syukur. Marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati, mulut, dan tangan kita, serta mengingat pesan dalam Alkitab yang tertulis di Amsal 3 ayat 9-10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemarahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat menyanyi dari Gita Bakti 79 ayat 1, beri padanya. Doa persembahan. Terpujilah Tuhan yang mencukupkan segala keperluan kami. Apa yang sudah kami berikan datangnya dari Tuhan. Kami memberi
bagi karya pelayanan di gereja Tuhan. Dengan memberi, kami mau saling mengasihi dan bersyukur kepadamu. Kami percaya setiap taburan mendatangkan tuaian besar bagi hidup kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah di saat yang tidak menentu ini, kita tingkatkan komunikasi kita dengan Allah Bapa kita di surga melalui doa-doa kita. Alkitab menyatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Jemaat, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 114 ayat 1. Di setiap janjiku. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.